Ya, pemirsa kembali lagi bersama kami di Halo Indonesia. Berbagai upaya dilakukan pemerintah untuk menekan lonjakan kasus positif COVID-19 selama libur lebaran dan adanya varian baru COVID-19 yang mulai menyebar. Mulai dari larangan mudik, membatasi kunjungan WNA ke tanah air, hingga penutupan pintu masuk Indonesia bagi WNA yang memiliki riwayat 14 hari ke negara India. Namun, apakah cara-cara ini efektif dalam mengantisipasi lonjakan kasus COVID-19? Kita akan membahasnya bersama Bapak Hermawan Saputra, selaku Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia. Selamat pagi Pak Hermawan, apa kabar? Selamat pagi Mbak Dika, kabar baik Alhamdulillah, sehat-sehat Alhamdulillah. selalu juga buat Mbak Dika. Baik Pak, terima kasih. Pak Hermawan, kita lihat kegiatan sebelum dan sesudah menjelang Lebaran ini, sepertinya masyarakat cukup tinggi sekali intensitasnya dan berpotensi dapat meningkatkan kasus COVID-19. Pemerintah sendiri telah berupaya dengan melarang mudik dan batasi kunjungan WNA ke tanah air. Tapi menurut Bapak sendiri, apakah ini sudah berjalan cukup optimal dan efektif? Sebenarnya kebijakan pelarangan mudik ini kan sudah ditelurkan ya, sudah ditetapkan oleh pemerintah, bahkan disampaikan langsung oleh Bapak Presiden itu sejak Baik, koordinasi Pak dan Hermawan. konsolidasi kebijakan. Ya, Ya, silakan Pak dilanjutkan. ya. Dalam koordinasi dan konsolidasi rupanya tidak sinkron antar unsur pemerintah yang satu, baik dari Kementerian Kesehatan sebagai leading sektor dengan kementerian lain, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perhubungan maupun Kumham, di mana imigrasi juga bernaung ya. Sehingga adanya arus orang masuk dari luar negeri itu seharusnya tidak terjadi lagi ketika larangan mudik sudah ditetapkan. Karena menjadi ironi kalau mudik dibolehkan, tetapi arus warga negara asing datang dan keluar itu tetap terjadi, seharusnya tidak, apalagi dari negara yang memang menjadi sumber epidemi baru yaitu India ya, yang memang notabene paling tinggi sekarang kasusnya dan luar biasa dengan varian baru. Kita menyayangkan itu. Di sisi lain, mudik juga menjadi sebuah catatan yang sebenarnya tahun lalu juga dilarang, tetapi tahun ini menjadi catatan khusus karena kasus aktif kita sekitar 100.000. Dan kalau kasus aktif 100.000 dengan potensial mudik itu puluhan juta manusia, itu sangat beresiko dan itu bisa fatal kalau kita memberi kelonggaran. Maka memang seharusnya mudik dilarang, Mbak Dika. Baik Pak, kalau kita lihat memang ada yang kurang sinkron di sini dan menurut Bapak apa sebenarnya yang harus dilakukan pemerintah untuk lebih ketat lagi mengawasi ini agar paparan tidak makin meluas? Ya, pertama kan dari desain kebijakan. Kebijakan ini harus menyeluruh mulai dari pusat, daerah, dan juga antar hubungan antar negara. Jadi satu, pemerintah daerah ketika menetapkan daerahnya dari keluar masuk orang di dalam wilayah, itu juga harus sinkron dengan kewenangan pusat, di mana transportasi itu kewenangan pusat, terutama transportasi udara. Nah, kemudian juga kereta dan transportasi darat juga kewenangan pusat. Di sisi lain juga seharusnya ketika mudik juga tidak boleh ada tuh pembukaan tempat-tempat pariwisata. Nah, kita melihat bagaimana dilema ini menjadi berbeda dari aspek aspirasi kementerian yang berbeda, tetapi kalau kita lihat kepentingan kesehatan sebagai prioritas, maka seharusnya tidak boleh ada pembukaan aktivitas lain di luar pengendalian kesehatan ini yang memang menjadi prioritas. Ini harapan kita. Kita belajar dari pengalaman beberapa waktu yang lalu, tahun lalu ada Lebaran, kemudian libur cuti bersama, libur akhir tahun, tahun baru, semuanya membawa dampak kenaikan kasus secara signifikan. Jadi kalau tidak dilakukan pengetatan atau kendali yang lebih serius, memang kita akan jebol ya, bisa jadi kita akan seperti India karena varian baru juga sudah ada dan bermunculan dari luar dan ada di Indonesia. Varian B117 dari Inggris, B1351 dari Afrika, termasuk B1617 dari India, itu sudah ada. Jadi memang ini yang kita harus kendalikan, jadi seriuslah untuk penegakan. Di sisi lain, pemerintah daerah wajib melakukan testing, tracing ya, peningkatan kapasitasnya, bahkan dengan adanya kecenderungan orang mudik, terutama di wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur, harus dilakukan systematic random testing pada area daerah atau kecamatan tertentu yang memang pemudiknya banyak. Biasanya pemerintah daerah punya data itu dan bola sekarang ada di pemerintah daerah, Mbak Dika.
Baik, jadi PR-nya bukan saja kepulangan mudiknya, nanti kembali ke Jakarta juga harus ada tracing yang cukup ketat ya Pak ya. Betul sekali. Pak, kalau kita lihat ini abainya masyarakat bisa jadi karena sudah banyak sebagian masyarakat yang mendapatkan vaksin dan pemerintah juga telah melakukan beberapa relaksasi. Dan apakah ini menurut Bapak adalah karena kurangnya komunikasi atau penyuluhan serta edukasi pemerintah sendiri terhadap vaksin yang diberikan terhadap masyarakat? Vaksin belum bisa kita kaitkan dengan upaya pengendalian COVID saat ini. Vaksin sekarang ini yang sudah divaksinasi untuk kedua kali itu baru sekitar 4 juta orang. Jadi membayangkan jumlah 4 juta orang ya, yang artinya yang berpotensi memberikan imunitas optimal dari 8 juta orang yang divaksinasi kedua. Jadi kalau kita bicara efektivitas vaksin itu harus sudah melewati 2 kali penyuntikan. Kalaupun sudah melewati 2 kali penyuntikan, efikasi kita itu kan rata-rata 65%. Jadi kalau ada 8 juta orang sudah divaksin, 4 juta kemungkinan memberikan efek imunitas. Tetapi 4 juta ini kalau kita kaitkan dengan total populasi kita 270 juta atau potensi atau mudik menurut Bapak Presiden dan pemerintah sekitar 18 juta orang, jadi belum berarti apa-apa sebenarnya untuk menahan laju COVID. Jadi sulit kita mengaitkan antara vaksin dengan upaya pengendalian saat ini. Yang bisa kita lakukan adalah menjaga protokol kesehatan, termasuk di dalamnya adalah membatasi mobilitas. Karena membatasi mobilitas inilah memang dilarangnya mudik dan aktivitas sosial kita saat ini. Di kala lebaran yang memang intensitasnya lebih tinggi dari hari-hari biasanya. Baik, jadi walaupun sudah divaksin ini hanya sebagian kecil dan belum bisa dilihat efektivitasnya juga ya Pak. Jadi memang harus selalu mematuhi protokol kesehatan yang ada dan juga regulasi yang sudah ditentukan. Pak Hermawan, terima kasih banyak sudah berbagi bersama kami di Halo Indonesia. Tetap jaga kesehatan Pak, selamat kembali beraktivitas. Baik. Ya pemirsa, usai jeda kita masih punya informasi menarik lainnya. Karena itu jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Halo Indonesia.